Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Air Firmansyah, NIM 2201010075. Baiklah, kembali lagi ke video pembelajaran mengenai MATLAB. Pada video kali ini, kita akan membahas modul MATLAB pada bab 2, yakni dasar-dasar Simulink. Baiklah, kita langsung saja ke buku modul yang telah diberikan. Bab 2, dasar-dasar Simulink. Baiklah, jadi apa sih itu Simulink? Jadi, Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink ini ialah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana permodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka penggunaan grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, sinks, dan source. Lalu, pengenalan Simulink. Untuk membuka Simulink pada MATLAB, kita pilih tab Home, lalu pilih New, dan pilih Simulink Model. Baiklah, kita langsung saja membuka software MATLAB yang kita punya. Baiklah. Kita langsung saja ke bagian tab Home, lalu di New, lalu di Simulink Model. Lalu setelah itu akan muncul pop-up window baru yang berjudul Untitled. Baiklah, jika sudah terbuka seperti ini, untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model Simulink, kita perlu membuka library browse terlebih dahulu, yaitu pada tab Simulation, pilih library browse. Baiklah, ini yang merupakan library browse pada model Simulink. Kita klik. Lalu akan muncul pop-up window baru yang berjudul Simulink Library Browse. Pada Simulink Library Browse terdapat kolom pencarian, sehingga kita dapat mempermudah user jika ingin mencari komponen blok yang diperlukan. Ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, yaitu antara lain source atau sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang sinus, step, ramp, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Lalu ada sinks sebagai output atau tampilan sinyal yang dapat berupa scope, display, to workspace, dan lainnya. Lalu ada continuous, itu sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer, FCN, integrator, derivatif, dan lainnya. Lalu ada discrete, yaitu sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, FCN, dan sebagainya. Lalu ada sinyal routing, itu sebagai blok pengarah sinyal seperti MUX, DEMUX, dan lainnya. Lalu ada math operation, yaitu sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Lalu kita ke penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Ada beberapa komponen blok yang secara umum digunakan dalam model sistem kendali, yaitu konstan. Konstan biasanya pada umum digunakan sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan. Lalu ada step. Step biasanya atau pada umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit step response. Lalu ada ramp.
RAM umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit RAM response. Lalu ada sine wave. Sine wave pada umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa sinyal sinusoidal. Lalu ada clock. Clock pada umumnya digunakan sebagai blok sumber waktu simulasi untuk blok lainnya. Lalu ada pulse generator. Pulse generator biasanya atau pada umumnya digunakan sebagai blok sumber sinyal berupa pulsa atau sinyal diskrit. Lalu ada two workspace. Two workspace pada umumnya digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Lalu ada scoop. Scoop pada umumnya digunakan untuk menampilkan sinyal atau plot grafik output suatu sistem. Lalu ada MUX. MUX biasanya atau pada umumnya digunakan untuk menggabungkan dua sinyal atau lebih menjadi satu. Lalu ada gain. Gain itu pada umumnya digunakan sebagai suatu konstanta penguat dalam sistem. Lalu ada sum. Sum pada umumnya itu digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antara dua blok atau lebih. Lalu ada transfer fan yang biasanya atau pada umumnya digunakan sebagai blok fungsi alih dalam sistem. Lalu ada derivatif yang biasanya pada umumnya digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Lalu ada integrator yang pada umumnya digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Lalu yang terakhir ada PID controller. PID controller biasanya atau pada umumnya digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Baiklah, di sini terdapat satu contoh. Kita akan eksekusi. Kita langsung saja eksekusi di sini yang dimana menggunakan dua buah komponen yakni sine wave dan scoop. Di kolom search kita cari sine wave. Sine wave. Nah, kita pakai yang ini. Lalu cara mengambil komponen pada Simulink MATLAB itu dengan cara di pop up window Simulink Library Browse, kita pilih dan kita tarik ke tempat di mana kita akan merangkai rangkaian Simulink. Lalu scoop kita perbesar. Baiklah, untuk menyambungkan dua komponen atau lebih, kita tarik dari ujung sini ke ujung sini, kita tahan. Lalu jika rangkaiannya sudah selesai, kita coba run. Lalu jika sudah, kita coba double klik pada scoop. Baiklah, ini merupakan output dari komponen scoop. Terlihat hasil output yang kita coba itu memiliki gambar yang cukup mirip, yakni dengan nilai amplitudo sebesar satu amplitude dan panjang kelompoknya hingga 10 frekuensi. Nah, jika sudah, kita simpan.
Baiklah, di sini terdapat satu latihan soal. Ini tampilkanlah hasil output dari signal, sine wave, step, dan ramp yang digabung dengan MUX pada Simulink MATLAB. Baiklah, pertama-tama kita masukkan dulu seluruh komponen yang dibutuhkan untuk latihan ini di library browse. Pertama kita cari signal, lalu MUX. Yang terakhir itu scoop. Baiklah, kita masukkan seluruh rangkaian. Namun di sini kita mau menggunakan MUX yang kita ganti menjadi hijau. Sini kita ganti menjadi 3. Play. Baiklah, ternyata seperti itu caranya. Lalu kita coba rangkai ulang lagi. Baiklah, rangkaian pada soal latihan ini telah selesai. Lalu kita coba run. Lalu kita double klik scope.
Baiklah, ini merupakan hasil output dari komponen scope dari soal latihan ini. Garis kuning pada grafik ini merupakan garis grafik yang dihasilkan oleh sine wave. Ini gelombang sinusoidal bernilai 1 amplitude. Lalu garis berwarna ungu pada grafik ini merupakan hasil dari komponen step. Lalu garis pada grafik yang berwarna biru ini merupakan hasil dari komponen ramp. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.